Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kita berbagai macam nikmat, dari nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, yang diagung-agungkan oleh yang maha agung, Nabi yang karenanya kita dapat mengetahui yang mana yang hak dan yang mana yang batil, Nabi yang karenanya kita dapat mengetahui yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, masuk ke dalam pendahuluan. Di samping Al-Quran, sebagai salah satu kajian rujukan yang amat penting bagi umat Islam, ialah As-Sunnah, atau yang sering kita sebut dengan hadis. Ialah hadis tersebut merupakan sumber kedua sebagai bahan rujukan sekaligus pedoman, petunjuk bagi umat Islam. Namun dalam kenyataannya, hadis memiliki kriteria-kriteria khusus yang harus ada apabila hadis itu ingin sah dipakai. Adapun hadis maudhu masuk ke dalam pembahasan. Hadis maudhu adalah hadis palsu. Hadis yang dipalsukan lalu disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis maudhu juga sering dimasukkan oleh para ulama ke dalam jenis hadis dhaif, yang disebabkan dikarenakan perawinya tidak dapat dipercaya atau tidak memenuhi syarat adil. Akan tetapi sementara ada sebagian ulama bahwasanya hadis maudhu ini tidak termasuk bagian dari hadis dhaif karena mempunyai makna tersendirinya. Adapun pengertian hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dengan dusta dan tidak ada kaitan halnya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ia bukan hadis, akan tetapi hanya saja para ulama menamainya dengan sebutan hadis mengingat adanya anggapan rawinya bahwa hal itu adalah hadis. Kemudian indikasi kemauduan hadis yang berkaitan dengan sanad. Yang pertama, periwayatnya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalan lain periwayatnya siqah meriwayatkan hadis tersebut. Dua, periwayatnya mengakui sendiri bahwasanya hadis itu hadis palsu. Dan yang ketiga, ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan memalsukan hadis seperti seorang periwayat yang meriwayatkan hadis dari orang yang dinyatakan wafat sebelum ia sendiri lahir. Masuk ke dalam pembahasan sejarah kapan munculnya hadis maudhu tersebut. Masuknya secara massal para agama lain ke dalam Islam yang merupakan akibat dari keberhasilan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, secara tidak langsung menjadi faktor munculnya hadis-hadis palsu. Kita tidak bisa menafikan bahwa masuknya mereka ke dalam Islam, di samping ada yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan karena tertarik pada ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh para dai, ada juga segolongan mereka yang menganut agama Islam dikarenakan terpaksa tunduk akan pemerintahan Islam atau yang sering kita sebut dengan sebutan munafik. Faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu yang pertama ialah pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah, yang mana pertentangan ini terjadi di antara umat Islam timbul setelah terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan oleh para pemberontak dan digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun yang kedua ialah asalnya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. Golongan ini adalah terdiri dari golongan zindik, yang mana golongan ini membuat hadis-hadis palsu untuk menjelek-jelekkan agama Islam, untuk merusak agama Islam agar orang-orang tidak tertarik lagi kepada ajaran agama Islam. Yang ketiga ialah sedikit positif
ialah membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang ini membuat hadis-hadis palsu untuk agar orang-orang berbondong-bondong melaksanakan amal-amal ibadah. Contohnya terjadi pada zaman dahulu, ada seorang ulama yang mengarang hadis maudhu, hadis buatan, dikarenakan pada zaman dahulu orang-orang sudah banyak melupakan Al-Quran. Dikarenakan pada zaman tersebut banyak orang terobsesi kepada pelajaran fikih. Dan pelajaran fikih pada zaman tersebut sedang trending-trendingnya. Oleh karena itu, sang ulama tersebut ingin mengajak orang kembali membaca Al-Quran, kembali belajar Al-Quran. Akhirnya ia membuat suatu hadis, yang mana hadis tersebut memberikan fadilah-fadilah yang di luar nalar, di luar akal. Yang mana apabila orang mendengar hadis tersebut akan kembali tertarik kepada ajaran Quran. Yang ketiga, yang keempat, salah satu tujuan orang membuat hadis palsu ialah untuk menjilat para penguasa untuk mencari ketenangan duniawi. Contohnya pada yang terjadi pada zaman sekarang, seseorang mendekati suatu pemerintahan, mendekati seorang penguasa agar mendapatkan pandangan khusus oleh pemerintah tersebut, agar mendapatkan tempat yang nyaman, harta berlimpah, dan sebagainya. Dan begitu pula zaman dahulu ada seorang mengarang hadis maudhu untuk memenangkan argumen-argumen khalifah dan pemerintahan. Adapun sebab-sebab pemalsuan hadis dan kelompok-kelompok pemalsuannya ialah, yang pertama, sebab pemalsuan hadis yang pertama kali munculnya adanya perselisihan yang melanda kaum muslimin yang bersumber pada fitnah dan kasus-kasus yang mengikutinya, yakni umat Islam menjadi beberapa kelompok. 2. Permusuhan terhadap Islam dan untuk menjelek-jelekannya, yaitu upaya yang ditempuh oleh orang-orang zindik lebih oleh keturunan bangsa-bangsa yang terkalahkan oleh umat Islam. Yang ketiga, upaya untuk memperoleh fasilitas duniawi seperti pendekatan kepada penguasa, pemerintah, atau upaya mengumpulkan manusia ke dalam majlis seperti yang dilakukan oleh para juru cerita dan para peminta-minta. Dampak negatif kelompok ini sangat-sangatlah besar. Kepalsuan yang terjadi pada hadis seorang rawi tanpa disengaja, seperti kesalahannya menyandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ialah pemberantasan hadis palsu, dan media terpenting untuk memberantasnya. Para ulama mengambil langkah untuk memerangi pemalsu hadis dan menghindarkan para pemalsu. Untuk itu mereka menggunakan metodologi yang cukup untuk kesimpulannya sebagai berikut: meneliti karakteristik para rawi dengan mengamati tingkah laku dan riwayat mereka. Kedua, memberi peringatan keras kepada para pendusta dan mengungkap kejelekan mereka, mengumumkan kedustaan mereka kepada para pemuka masyarakat agar pemuka masyarakat tidak mengambil hadis tersebut. Kemudian pencarian sanad hadis sehingga mereka tidak menerima hadis yang tidak bersanad. Bahkan hadis yang demikian mereka anggap sebagai hadis yang batil. Kemudian menguji kebenaran hadis tersebut dengan membandingkannya dengan riwayat-riwayat yang lain. Kemudian menetapkan pedoman untuk mengungkapkan hadis maudhu. Kemudian menyusun kitab himpunan hadis maudhu untuk memberi penerangan dan peringatan kepada masyarakat tentang keberadaan hadis-hadis tersebut. Kemudian ciri-ciri hadis maudhu. Yang pertama, ciri hadis maudhu dari segi sanad ialah, yang pertama, rawi tersebut terkenal pendusta. Yang kedua, pengakuan dari si pembuat sendiri bahwasanya itu hadis maudhu. Yang ketiga, kenyataan sejarah mereka tidak mungkin bertemu. Misalnya ada pengakuan dari seorang rawi bahwa ia menerima hadis dari seorang guru yang mana guru tersebut telah meninggal sebelum ia lahir. Dan kemudian yang keempat, keadaan rawi dan faktor-faktor yang mendorongnya membuat hadis maudhu. Yang kedua, ciri-ciri yang terdapat pada matan yang ialah, yang pertama, keburukan lafaznya, dan yang kedua, keburukan maknanya. Dan itulah sekelumit ciri-ciri hadis maudhu dari segi sanad dan matan. Dan adapun ciri-ciri dari segi hadis maudhu dari para perawi, yaitu mengakui telah memalsukan hadis
seperti Abu Ismah, Nuh bin Abu Maryam, dan Maisarah bin Abdur Rabi'ah. Yang kedua, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Yang ketiga, ada gejala-gejala para rawi bahwa ia berdusta dengan hadis yang bersangkutan. Dan adapun kitab-kitab yang memuat hadis-hadis maudhu ialah Al-Maudhu Kubra karya Ibnu Al-Jauzi, yang mana ulama yang paling awal menulis dalam ilmu ini. Yang kedua, kitab Al-Laili Al-Mashhuna fi Al-Hadis Al-Maudhu'ah karya As-Suyuti. Yang ketiga, Tanzi'u Asy-Syari'ah Al-Marfu'ah Al-Hadis Asy-Syari'ah Al-Maudhu'ah karya Ibnu Iraq Al-Kitani. Yang keempat, Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah karya Albani. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi hadis maudhu adalah hadis buatan, adalah hadis palsu yang dinisbatkan seakan-akan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu yang mana sudah kita jelaskan. Yang pertama, pertentangan politik dan soal pemilihan khalifah, dalam soal pemilihan khalifah. Yang kedua, asalnya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. Yang ketiga, membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan ataupun hadiah. Kemudian sebab-sebab pemalsuan hadis dan kelompok-kelompok pemalsuannya. Yang pertama, sebab pemalsuan hadis yang pertama kali yang muncul adanya perselisihan yang melanda kaum muslimin yang bersumber pada fitnah dan kasus-kasus yang mengikutinya, yakni umat Islam menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, permusuhan terhadap Islam dan menjelek-jelekannya, yaitu upaya yang ditempuh oleh orang-orang zindik, lebih-lebih oleh keturunan bangsa-bangsa yang terkalahkan oleh umat muslim. Yang ketiga, upaya untuk memperoleh fasilitas duniawi seperti pendekatan kepada pemerintah atau upaya-upaya mengumpulkan hadiah dan berbagai macam harta benda. Kemudian hukum daripada hadis maudhu sendiri ialah hadis maudhu, hukum kita menyebarkan atau menyampaikan hadis maudhu ialah haram. Akan tetapi apabila kita berniat untuk mengajarkan seseorang atau menjelaskan bahwasannya itu hadis maudhu, maka hukumnya tidak apa-apa, dikarenakan zaman sekarang orang banyak tidak tahu tentang hadis-hadis maudhu. Jadi inti dari hukumnya apabila kita sebarkan hadis maudhu tanpa ada tujuan, maka hukumnya haram. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, maka siap-siaplah tempatnya akan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hadis tersebut kita niatkan untuk para talibul ilm, kita mengajarkan bahwasannya ini hadis maudhu dan ini hadis yang sahih, maka hukumnya tidak apa-apa, dikarenakan itu sebuah pendidikan. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.